Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan channel Rudiansah. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan tabel input-output mengenai konsep dan perkembangannya. Pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan analisis tabel input-output, salah satunya adalah analisis struktur ekonomi. Baik, pada tabel input-output ada 3 analisis yang dapat kita turunkan. Pertama yang disebut dengan analisis struktur, kemudian kedua yang disebut dengan analisis keterkaitan, dan ketiga analisis dampak. Analisis struktur itu adalah bagaimana kita menganalisis struktur perekonomian, ya, baik dari sisi penawaran permintaan atau alokasi barang dan jasa, serta analisis struktur input atau nilai tambah, ya, untuk melihat peran masing-masing sektor dalam menciptakan nilai tambah, serta struktur permintaan antara dan permintaan akhir maupun struktur penyediaan dari masing-masing sektor. Mungkin untuk lebih jelasnya saya langsung saja masuk dalam contoh tabel. Ini adalah tabel input-output Indonesia yang saya sudah agregasi menjadi 3 produk, ya. Produk pertama ini disebut dengan produk primer, terdiri dari industri pertanian dan pertambangan, sedangkan produk kedua mencakup industri listrik, gas, air, dan konstruksi, sedangkan produk ketiga ini mencakup perdagangan, hotel, restoran, transportasi, keuangan, dan jasa lainnya. Baik, jadi seperti saya telah sampaikan bahwa kita bisa melihat tabel I/O ini menurut baris dan menurut kolom, ya. Kalau menurut baris itu artinya kita melihat alokasi output, sedangkan menurut kolom itu artinya kita melihat struktur input, ya, atau struktur permintaan dan penyediaan. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, bahwa dalam tabel I/O yang warna biru ini adalah total penyediaan dan total permintaan harus sama, ya. Nah, di Indonesia total permintaan barang dan jasa pada tahun 2010 itu sebesar 14.000 triliun 827, ya. Sedangkan total output domestiknya sebesar 13.109 triliun, ya, di mana impor sebesar 1.538 triliun, ya. Jadi untuk memenuhi permintaan sebesar 8.402 permintaan akhir dan permintaan antara sebesar 6.425 ini dipenuhi dari import sebesar 1.538 dan dari output domestik sebesar 13.109 triliun. Nah, analisis struktur ini biasanya dibuat dalam bentuk persentase sehingga mudah untuk membacanya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat persentase menurut baris. Pertama, artinya analisis struktur output, dan menurut kolom, ya, artinya analisis menurut struktur input, ya. Nah, di sini saya mencoba membuat distribusi atau persentase, ya, menurut baris yang warna orange, ya, ini totalnya adalah 100%, ya. Nah, pertama membaca menurut baris, ya, di sini saya ambil contoh baris pertama, ya, itu produk primer yang tadi saya sebutkan terdiri dari pertanian dan pertambangan, ya. Output produk primer ini sebesar 6,4% itu digunakan oleh produk primer sendiri, sebesar 50,6% digunakan oleh produk sekunder, sebesar 3,8% digunakan oleh produk tersier, sehingga total permintaan antara dari produk primer itu sebesar 60,8%. Kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga sebesar 15,2%, ya, NLPRT 0,2, pemerintah 0, ya, menjadi barang modal sebesar 5,2%,
perubahan inventory sebesar 1,4, ekspor ya dari produk primer sebesar 17,2%, sehingga total permintaan akhir itu sebesar 38,2% ya. Nah, ini adalah struktur permintaan dari produk primer. Kemudian untuk memenuhi produk permintaan itu dipenuhi dari import sebesar 5,6% dan dari output domestik sebesar 83,1% ya. Nah, itu cara membaca analisis struktur output ya dari produk pertama. Hal yang sama bisa kita baca juga menurut produk kedua, ketiga, dan menurut komponen tenaga kerja dan seterusnya. Mungkin untuk mempermudah ada beberapa contoh di sini yang saya ambil highlight-nya ya. Pertama, secara total ya, produk Indonesia digunakan untuk memenuhi permintaan antara dan konsumsi rumah tangga. Jadi di sini kita bisa lihat ya, untuk memenuhi konsumsi antara, permintaan antara ya, jadi seluruh barang dan jasa itu digunakan untuk permintaan antara sebesar 43,3%, sedangkan, untuk konsumsi rumah tangga yang warna merah ini sebesar 25,5% ya. Kemudian untuk pemerintah sebesar 4,2%, untuk PMTB sebesar 14,4 ya, dan ekspor sebesar 11,2% ya. Nah, kemudian kalau kita melihat menurut produknya ya, permintaan antara untuk produk pertanian itu cukup tinggi 60,8 ya, sedangkan untuk produk sekunder 43,2 dan produk tersier 32,5% ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita melihat struktur penyediaan. Tadi adalah struktur permintaan. Sekarang struktur penyediaan ya, ini untuk import ya. Jadi ekonomi Indonesia sampai pada tahun 2010 tergantung pada produk import sebesar 10,4%. Produk sekunder memiliki ketergantungan import yang sangat tinggi ya. Di sini kita bisa lihat ya, produk sekunder ketergantungan importnya atau konten importnya sebesar 13,5% ya. Nah, jadi di sini struktur supply ya, secara total itu 88,4% itu dari output domestik ya, di mana 94% ini adalah produk tersiernya, yang warna hijau ini produk sekunder, yang warna biru produk primer. Berikutnya adalah analisis struktur input. Ya, struktur input di sini kita melihat menurut kolom. Kalau tadi struktur output kita melihat menurut baris, sekarang struktur input kita melihat menurut kolom. Ya. Nah, di sini kita melihat menurut kolom di mana total kolom itu sama dengan 100% ya. Sehingga kita bisa dengan mudah atau dengan enak melihatnya bagaimana struktur input dari masing-masing kolom ya. Baik, di sini saya ambil contoh ya. Kolom 1 ya, kolom produk primer ya. Itu dalam proses produksi yang menggunakan produk primer sendiri sebesar 7,7%, produk sekunder sebesar 9,8%, produk tersier sebesar 4,1% ya. Sehingga total konsumsi antara ya dari produk primer ini dalam proses produksinya sebesar 21,6%. Kemudian untuk membayar upah gaji atau kompensasi tenaga kerja sebesar 16,9%, surplus usahanya sebesar 60,8% ya, dan pajak dikurangin subsidi lainnya atas produksi sebesar 0,7%, sehingga total nilai tambah ya itu sebesar 78,4% ya. Jadi dari total input 78,4% menjadi nilai tambah, sedangkan 21,6% merupakan konsumsi antara ya. Demikian cara membaca untuk tabel menganalisis produk 2 dan produk 3.
Sekarang adalah untuk kolom konsumsi rumah tangga ya, kode 3011 ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa konsumsi rumah tangga 52,8% merupakan produk sekunder, sedangkan konsumsi lembaga non-profit itu adalah 68,2% produk tersier ya. Sedangkan konsumsi pemerintah, produk tersier tertinggi sebesar 97,5% ya. Kemudian PMTB itu 91,9% ya, itu berasal dari produk sekunder dan seterusnya. Baik, mungkin saya ambil satu highlight ya, terkait dengan, struktur input ya. Nah, di sini secara total struktur biaya usaha di Indonesia digunakan untuk konsumsi antara sebesar 49,0% ya. Jadi, grafik yang paling kanan atau balok yang paling kanan ini menunjukkan total ya, 49% ini konsumsi antara, sedangkan, yang hijau ini kompensasinya 16,6% secara total, surplusnya 34% dan pajak subsidi lainnya sebesar 0,4%. Kita juga bisa melihat bagaimana, menurut masing-masing produk ya, produk primer, di sini yang paling besar adalah surplus usahanya, 60,8. Sedangkan produk sekunder yang paling besar adalah konsumsi antaranya, sebesar 65% dan seterusnya, ya. Berikutnya adalah struktur permintaan, ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa konsumsi rumah tangga ini yang dominan adalah, produk sekunder 52,8%. Sedangkan LMPRT yang paling dominan adalah produk, tersier ya, konsumsi pemerintah ini juga produk tersier. PMTB ini sebagian besar 91,9% berasal dari produk sekunder ya. Ekspor ini juga produk sekunder terbesar sebesar 65,2% ya. Nah, kemudian berikutnya adalah struktur penyediaan menurut produk ya. Artinya di sini struktur supply yang kita lihat ya. Jadi, impor itu sebagian besar merupakan impor produk sekunder sebesar 79,2% ya. Sedangkan output domestik demikian juga produk sekunder, dominan yaitu sebesar 49,0% ya. Nah, ini beberapa contoh ya dari analisis struktur berdasarkan tabel input output yang bisa kita, analisis ya. Untuk lebih mendalamnya, mungkin, teman-teman bisa, mengeksplor lebih jauh terkait dengan turunan analisis struktur dengan tabel I/O yang lebih rinci. Tabel I/O Indonesia 2010 ini ada, yang rinci 185 produk kali 185 produk. Demikian, beberapa informasi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.